Saya menunggu sampai rapat selesai kepada Pak Kapolri, monggo kita serahkan untuk penjelasannya. Kira-kira bagi kawan-kawan yang tidak hadir pertanyaannya nggak usah dijawab juga nggak apa-apa Pak. Ya. Gitu pada pergi tanya. Banyak berarti kan sebenarnya nggak tanya tapi lebih banyak untuk supaya masuk TV kelihatannya Pak. Tuh ini muncul semua kok Pak. Ya, kami persilakan Pak Kapolri, monggo. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan, seluruh rekan-rekan Komisi 3, rekan-rekan pejabat utama serta tim sus yang mendampingi saya, rekan-rekan media. Mohon izin Bapak, terkait dengan beberapa catatan kami, ada beberapa pertanyaan yang mungkin hampir sama, sehingga apakah kami diizinkan untuk menjawab sangat jadi satu kesatuan? Pak, sangat diizinkan, yang satu sama di klaster aja jadi satu Pak. Siap. Monggo Pak. Global aja Pak Ketua. Siap. Terima kasih Pak. Mohon izin yang pertama, banyak sekali tadi yang menanyakan terkait dengan masalah motif, dan kami juga tentunya ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan motif, dan ini tadi juga sudah ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Jadi mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, Pak, terkait dengan beberapa pertanyaan, khususnya terkait dengan masalah cacat, Pak, yang tadi kemudian memunculkan bahwa apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah konsorsium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Jadi Propam saya minta untuk melakukan pendalaman. Namun di sisi lain, saya tegaskan bahwa terkait dengan masalah judi, ini sebenarnya pengungkapannya 1 tahun ini, dari Januari sampai Agustus itu kita telah mengungkap kurang lebih 641 judi online dan 1.408 perkara judi konvensional. Jadi ada kurang lebih 3.296 tersangka. Sementara untuk bulan Agustus ini 286 perkara judi online dan 453 perkara judi konvensional dengan tersangka 1.298 tersangka. Namun karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan pejabat Mabes, saya minta tidak ada lagi yang namanya judi, apakah itu judi online, apakah itu judi darat, yang masih nanti kemudian ada kegiatan. Jadi kalau itu nanti saya dapati, pejabatnya pasti saya copot.
Dan itu merupakan komitmen saya bahwa di zaman saya judi tidak ada. Dan kemudian kami saat ini sedang melakukan kerjasama dengan PPATK untuk melaksanakan tracing. Dan kalau memang nanti ternyata pelakunya kabur, kita telah mengeluarkan red notice terhadap beberapa orang dan juga akan kita keluarkan cekal. Dan kita akan terapkan TPPU. Jadi itu sebagai komitmen kami bahwa terkait dengan masalah perjudian, kami tidak ada toleransi. Mohon izin, selanjutnya tentunya tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana ke depan terkait dengan masalah penyelesaian kasus FS ini. Tadi sudah disampaikan bahwa kita telah mengirimkan 4 berkas untuk tahap pertama dan kita harapkan minggu depan dengan perjalanan koordinasi antara kita bersama-sama dengan teman-teman dari Kejaksaan, mudah-mudahan berkas juga tidak terlalu banyak bolak-balik karena memang harapan kita tidak ada P19 sehingga bisa cepat P21 sehingga kemudian ini bisa segera disidangkan. Kemudian terhadap saudara FS sendiri nanti hari Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain terkait dengan 35 personil yang ada, dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik, ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 35 itu tentunya nanti akan kami pilah-pilah sesuai dengan saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu terkait bobot perannya masing-masing, apakah yang bersangkutan ini di bawah tekanan ataukah mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu merupakan bagian dari skenario atau bahkan mereka ikut di dalam skenario. Jadi ini semua nanti akan ditentukan oleh tim sidang Komisi Kode Etik dan tentunya ini akan menentukan terkait dengan pemberian sanksi yang akan diberikan, bobot sanksi yang akan diberikan. Kemudian terkait dengan isu temuan uang 900 miliar, ini juga tentunya menjadi salah satu yang perlu kami luruskan. Beberapa hari yang lalu sebenarnya Kadif Humas sudah menjelaskan bahwa isu tersebut tidak benar. Karena pada saat kita melaksanakan penggeledahan di 3 rumah, yaitu di Duren 3, Saguling, Bangka, termasuk di Magelang, yang kita dapati saat itu handphone, kemudian pisau, kemudian kotak senjata, kemudian beberapa buku laporan M-Banking, sehingga terkait dengan uang 900 miliar tersebut kami nyatakan tidak ada. Dan setelah kami dalami peristiwa yang kemudian viral tersebut, itu adalah kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Jadi ini kami luruskan. Kemudian beberapa pertanyaan terkait dengan KM 50, ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan, memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu
namun demikian apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu. Kemudian terkait dengan perbaikan Polri ke depan. Jadi ini memang menjadi atensi dan perhatian kami menyadari dan kami mohon maaf bahwa peristiwa yang terjadi ini tentunya sangat mencederai rasa keadilan publik dan butuh waktu untuk kemudian kami membuat terang peristiwa yang terjadi. Namun demikian alhamdulillah atas dukungan dari seluruh pihak, dari pimpinan komisi, seluruh komisi 3, masyarakat, dan juga seluruh elemen, dan juga menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Bapak Presiden bahwa kami betul-betul akan memproses kasus ini secara transparan, kemudian terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan ini kita buktikan bagaimana kita melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM sehingga semuanya bisa bekerja. Kemudian adanya permintaan-permintaan terkait dengan ekshumasi kita juga layani, dan ini tentunya merupakan bagian dari bentuk keterbukaan kami untuk betul-betul bisa mengungkap kasus. Dan sampai saat ini tadi sudah kami laporkan bahwa 4 berkas sudah masuk. Ibu Putri nanti akan diperiksa di hari Kamis atau Jumat sebagai tersangka. Kemudian ada 6 yang ditetapkan dalam kategori pelanggaran obstruction of justice yang tentunya ini juga segera kita berkas, dan 35 orang yang saat ini sudah diperiksa dan ditemukan terduga melakukan pelanggaran kode etik. Tadi disampaikan bahwa dari proses yang ada kemungkinan masih bisa bertambah. Namun demikian kami pastikan bahwa kami dalam posisi yang betul-betul akan memproses semuanya sesuai dengan fakta yang kita temukan, dan ini merupakan bukti bahwa kami tidak pandang bulu dalam memproses kasus ini. Kemudian terkait dengan hal-hal yang saat ini mungkin menjadi keresahan masyarakat dan menjadi catatan-catatan yang diberikan kepada kami, tentunya ini juga menjadi komitmen kami untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan. Tadi disampaikan bahwa di wilayah-wilayah masih ditemukan adanya narkoba dan barangkali ada anggota yang terlibat. Ini juga kami sampaikan di sini bahwa kami dalam posisi yang akan menindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terkait dengan masalah-masalah tersebut. Apabila ada anggota kami yang melanggar kedapatan terkait dengan masalah narkoba, pasti kami copot dan kami proses. Dan kami juga tentunya akan membuka ruang pengaduan. Ada Dumas Presisi, ada Propam Presisi, dan kami sendiri juga punya beberapa akun resmi saya, dan masyarakat bisa melapor baik di Instagram, Facebook maupun di TikTok dan Twitter, sehingga kemudian apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota bisa dilaporkan. Apakah itu pungli ataukah hal-hal lain yang sifatnya mungkin selama ini masyarakat merasakan bahwa prosesnya ada keberpihakan, terus kemudian prosesnya lambat-lambat bisa dilaporkan langsung, dan pasti akan kita teruskan ke wilayah yang menangani dan kita akan pantau. Jadi ini juga merupakan komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan terkait dengan masalah hal-hal yang memang masyarakat masih merasakan adanya kekurangan-kekurangan terhadap apa yang dilakukan oleh personil Polri. Jadi program-program yang terkait dengan bagaimana menghindarkan pungli ini juga tentunya menjadi perhatian kami. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kami kembangkan ETLE, maksudnya adalah supaya tidak terjadi atau mengurangi penyalahgunaan wewenang. Namun demikian kalau masih ada
dan itu terjadi di lapangan, silahkan masyarakat untuk bisa langsung lapor terhadap akun-akun yang sudah kita siapkan, baik dari Propam, Dumas maupun akun-akun milik kami. Jadi silahkan saja dilapor dan kami pasti akan langsung memproses. Kemudian terkait dengan pembinaan karir, tadi banyak hal masukan kepada kami, kepada SDM, bagaimana ke depan kita juga bisa melakukan peningkatan-peningkatan, memperkuat merit system. Saya kira ini juga sudah kita mulai dari proses rekrutmen, Pak ASDM dan tim, saya kira sudah berusaha untuk melakukan penerapan prinsip bersih, transparan. Namun demikian, mungkin ada yang masih bermain-main dengan ini. Dan ini pun juga tentunya menjadi perhatian kami, kalau memang ada yang melakukan hal-hal seperti itu, mohon untuk bisa dilaporkan. Dan pasti juga kami proses. Dan terhadap hal-hal seperti itu, kami juga tidak ada toleransi. Karena kami ingin Polri ke depan bisa menjadi lebih baik. Mulai dari rekrutmen awal, tidak ada, kami sudah katakan bahwa tidak pernah ada transaksi, jadi kalau ada bunyi-bunyi transaksi, kemudian ada anggota yang kemudian menawarkan kepada masyarakat, tolong dilaporkan pada kami. Kami pasti akan proses dan kami akan copot mereka. Karena kami ingin Polri ke depan menjadi lebih baik, karena memang pertaruhan kami adalah bagaimana setelah ini kita segera bisa memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat dengan menjalankan program yang ada di transformasi Polri menuju Polri yang presisi, dan itu kami harapkan untuk betul-betul bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota di lapangan. Tentunya apa yang terjadi ini musibah bagi kami semua, karena yang terjadi ini menimpa keluarga besar kami, keluarga besar Polri, baik yang meninggal maupun yang tentunya menjadi tersangka. Tapi ini menjadi pil pahit bagi kami untuk perbaikan institusi Polri ke depan. Dan terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terus mendukung kami untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan, dan kami dalam posisi siap untuk terus melakukan perbaikan. Institusi Polri tentunya kompak, solid untuk bersama-sama melakukan komitmen ini terhadap yang tidak bisa melaksanakan, maka pilihannya ikut barisan atau keluar. Pilihannya itu. Kemudian terkait dengan Babin Kaptimas, terima kasih Pak Hinca, tadi kami mendapatkan perhatian Ibu, terima kasih juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi role model, walaupun kami memang ingin bahwa ke depan pendekatan kami adalah pendekatan untuk memperkuat Harkamtibmas, di mana pola-pola pendekatan, pola-pola soft approach itu menjadi salah satu yang kami prioritaskan. Walaupun tentunya penegakan hukum tetap harus kita lakukan, khususnya terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat, kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat banyak, itu tentunya menjadi perhatian kami. Beberapa waktu yang lalu kami sering ditanyakan terkait dengan masalah investasi bodong, dan tentunya beberapa sudah kita ungkap terhadap hal seperti ini. Tentunya apabila ada hambatan-hambatan atau kendala, tentunya ini akan terus kita perbaiki. Namun kami tetap komit untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan penanganan-penanganan kasus-kasus yang menjadi atensi masyarakat, yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Kemudian terkait dengan pola hedonis, terima kasih Pak, bahwa kami mendapatkan masukan, dan ini sebenarnya kami juga sudah mengeluarkan Perkap dan juga STR dari Propam terkait dengan masalah hedonis ini. Dan saya kira terhadap hal yang seperti ini, tolong Pak kami diinfokan, karena memang ini sudah diatur bahwa kalau
pola-pola ini masih dilakukan, kita sudah punya aturannya dan mereka bisa kita proses di dalam peraturan kami terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang memang kita atur. Jadi memang ini juga terus dilakukan oleh Propam untuk melaksanakan patroli setiap hari, karena kita juga sering mendapatkan masukan terkait dengan masalah-masalah seperti ini, dan hal-hal tersebut langsung kami proses. Namun demikian, kami tidak mungkin mengawasi sendiri, kami juga butuh masukan dari masyarakat, dan terhadap informasi-informasi tersebut tentunya kami akan tindak lanjuti. Dan terima kasih apabila memang ada laporan-laporan, artinya kami merasa bahwa masyarakat mencintai institusi Polri dan ingin agar Polri bisa menjadi baik. Tentunya hal-hal tersebut yang akan menjadi atensi kami ke depan. Kemudian upaya-upaya yang telah kami lakukan selama ini untuk bagaimana hal-hal yang bersifat transformasi kultural ini juga menjadi perhatian kami, dan ini sudah kami tekankan kepada seluruh jajaran bagaimana seorang pemimpin harus betul-betul bisa menjadi teladan. Seorang pemimpin harus bisa melayani. Pemimpin harus memperhatikan anak buahnya, mau mengingatkan anak buahnya, termasuk tentunya kewajiban kita untuk mengingatkan diri kita sendiri. Sehingga dengan saling mengingatkan, harapan kita sama-sama bisa menjaga agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyimpang. Jadi hal-hal tersebut tentunya menjadi hal-hal yang terus kita tanamkan. 3 kompetensi, leadership, kompetensi teknis, dan kompetensi etika tentunya menjadi salah satu yang terus kita kembangkan, mulai dari pendidikan yang terendah, pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan, sampai pendidikan tertinggi. Namun di dalam kesehariannya saya minta seluruh jajaran melaksanakan ini. Jadi ini tentunya menjadi komitmen kami, dan mudah-mudahan ini bukan hanya pencitraan, tetapi betul-betul bisa kami laksanakan. Kami menyadari bahwa banyak anggota yang tentunya melakukan pelanggaran, apalagi di peristiwa ini yang tentunya ini membuat anggota-anggota kami di lapangan tentunya menjadi galau. Namun kami yakin bahwa masih banyak anggota kami yang mampu untuk berbuat baik, dan tentunya kami dorong kepada seluruh anggota di lapangan, bagi kalian yang sudah berbuat baik terus bersemangat, karena institusi Polri ini sampai kapanpun harus kita jaga. Kemudian tentunya terkait dengan upaya-upaya kami untuk terus memperbaiki, sebenarnya di dalam perpol kami itu kita juga melakukan perubahan-perubahan untuk bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu terkait dengan kasus Brotoseno yang muncul, kami kemudian mencoba merubah perpol sehingga kita bisa melakukan peninjauan kembali terhadap peristiwa-peristiwa yang mencederai rasa keadilan masyarakat, sehingga kemudian kasus Brotoseno bisa kita sidangkan kembali, dan saat ini sudah kita laksanakan PTDH. Jadi hal-hal tersebut tentunya menjadi beberapa langkah dan upaya kami untuk terus melakukan perbaikan terhadap institusi Polri. Mungkin beberapa hal tersebut Bapak, mungkin kalau masih ada yang kami belum jawab, barangkali nanti bisa ditanyakan. Namun demikian, terima kasih atas dukungan, khususnya dari Komisi 3 yang telah menjaga, mensupport kami, mengingatkan kami, dan juga mendukung kami. Dan ini bagi kami menjadi energi untuk semangat baru kami menghadapi situasi yang ada, supaya kami bisa segera memperbaiki apa yang menjadi kewajiban kami, citra Polri, marwah Polri,
harus kami jaga, dan harapan kami semakin ke depan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, kita bisa menjadi polisi yang tegas, humanis, dan harapan kami dengan demikian kami bisa dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolri. Rekan-rekan sekalian tentu sudah mendengarkan bersama yang pendapat dari Pak Kapolri. Setelah mendapat pendapat dari kita, sudah disimpulkan di sini beberapa. Nah, ini tentu masih akan ada yang punya berpendapat. Iya, kita mulai dari sisi kiri, Pak Beni, sisi kanan, Pak Terry. Oke, silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tadi saya sengaja tidak interupsi supaya jawaban Pak Kapolri utuh. Saya ingin fokus pada kasusnya Pak, untuk supaya kita tahu saja, walaupun dalam proses hukumnya sedang berlanjut. Yang kedua, soal pembenahan tadi menarik sekali. Jadi saya mulai dengan yang kedua, soal leadership ini. Kepemimpinan di dalam, pembinaan di dalam. Nah, kalau saya tidak salah di Mabes Polri itu ada jenderal bintang 3 yang nonaktif. Apa nonaktif? Ya nonaktif lah. Malah menjadi bukan nonaktif ya. Apa? Non job gitu ya. Ya. Bahkan dipimpin oleh bintang 1. Kan gitu dia. Artinya sebetulnya ada orang-orang hebat di dalam ini, tapi nggak dimanfaatkan. Nah, yang kedua, mohon ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Kapolri daripada jadi beban saya. Saya ingin tanya secara terbuka dari cerita yang tadi Pak Kapolri sampaikan. Setelah kasus penembakan itu, jadi ini bukan cerita rekayasanya, jadi penembakan itu dilakukan oleh saudara Richard tadi. Dan ditambahkan atas permintaannya Pak Sambo. Jadi Pak Sambo minta Richard untuk menembak, setelah dia mati, dia tembak lagi. Kan gitu Pak ya cerita ini. Nah, pertanyaan saya, sebagai Kadif Propam, bawahan Pak Kapolri, adakah saudara Sambo datang melaporkan kasus ini kepada Bapak? Dan bagaimana sikap yang Bapak ambil terhadap laporan itu? Kalau beliau datang, kalau tidak ya tentu tidak usah. Itu saja, ini saja, karena ini yang masih gelap ini, ya, daripada jadi pertanyaan orang nanya sama saya, ya saya langsung nanya lagi aja di sini. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Rekan Itu saja, ini saja, karena ini yang masih gelap ini, ya, daripada jadi pertanyaan orang nanya sama saya, ya saya langsung nanya lagi aja di sini. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Rekan, ya, jadi nggak bisa begitu. Jadi Mas Terry yang tadi saja yang ditanyakan, ya. Oke, silakan Mas Terry. Izin Pak Ketua, saya mau melakukan pendalaman saja Pak. Pertama, terima kasih Pak Kapolri. Pak Kapolri secara tidak langsung sudah berani menghadirkan motif. Walaupun berdasarkan KUHP sudah tidak diperlukan motif untuk perkara ini. Ada dua hal tadi dikatakan, pertama info pelecehan atau perselingkuhan. Saya mohon Pak Kapolri jangan sampai kita menimbulkan kegaduhan yang baru Pak. Apalagi Pak Kapolri bilang nanti tunggu pastinya Ibu Putri. Sedangkan Ibu Putri itu tersangka.
KUHP mengatakan 184, keterangan tersangka itu keterangan yang paling bawah, Pak. Ya, ini Pak Agus, teman-teman di Pak Andi tahu. Artinya dari Pak Kapolri bisa tahu apakah ini pelecehan atau perselingkuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan lokus yang bergeser dari Duren 3 ke Magelang. Ini juga banyak persepsi, Pak. Kalau saya lawyer itu banyak persepsi. Ya kan, karena nanti endingnya adalah pengadilan negeri mana, endingnya adalah di mana. Nah, atas ini saya ingin tanya, Pak, apa karena di Duren 3 TKP-nya sudah dirusak atau memang sejatinya di Magelang? Karena kan matinya orang itu di Duren 3. Ini bagi saya ini pertanyaan, Pak. Kalau saya orang hukum ya, saya akan, nah, hati-hati juga penerapan pasal, karena Pak Agus sudah mengatakan Sambo 340, 338, Ibu Putri 340, 338. Kalau konstruksinya seperti itu, saya pengacara, saya pastikan ini akan lepas, tidak terbukti 340 dan 338. Ini bahaya, Pak. Bapak namanya buat bom waktu lagi, at the end kasihan hakimnya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah judi. Udah jelas yang di situ, Pak. Ya, kalau saya tadi Pak Kapolri mengatakan kalau. Copot aja yang udah ada, Pak. Kan udah tahu semua. Mana teman-teman Intel nih, Pak Doviri? Kan udah tahu yang main judi siapa. Pak Agung juga paham. Ya, kami juga mohon nanti jangan kalau lagi Pak Kapolri, sikat langsung, copot. Berikutnya, Pak, mengenai yang 35 orang yang akan dipilah dan dipilih. Ya, tadi dikatakan ada yang di bawah tekanan. Pak, untuk yang alumni, kita sekolahkan mahal. Orang itu tidak bodoh-bodoh, Pak. Kita harus sadar betul di Polri kemarin, ya, relasi kuasa itu jangan kita simplifikasi. Wah, mereka di bawah tekanan karena relasi kuasa. Tidak, mereka bertransaksi. Habis ngerjain ini dikasih hadiah. Hadiahnya nanti naik pangkat, jabatan bagus. Betul nggak, Pak Agung? Ya, ini juga jangan kita simplifikasi, Pak. Makanya saya ingin mengajak Pak Kapolri, kami bantu semua. List nama 97 itu, siapa dia, jabatan, ya, kualifikasi perbuatan material apa, sehingga orang bisa mengoreksi semuanya, Pak. Misalnya, ya yang tadi kan Wadir Krim oh layak atau tidak? Pasti semua orang mengatakan layak. Siapa lagi? Oh ini nggak layak dan sebagainya. Ketiga, Pak, mengenai info dari Pak Suding, Pak. Ini sederhana sekali. Kalau ini memang betul-betul infonya Pak Suding, ini kasihan Sambo, Pak. Kalau betul ya, Pak ya. Nah, kami ingin Pak Kapolri biar terang benderang, HP-nya Sambo informasinya sedot, Pak. Di situ akan tahu cerita yang sebenarnya. Di situ akan tahu Sambo berhubungan dengan siapa. Di situ akan tahu koordinasinya seperti apa. Menyuruh melakukan, terpaksa melakukan, atau memang senang untuk melakukan adik-adik kita ini. Berikutnya Pak, kami juga ingin sampaikan, belum dijawab Pak Kapolri. Pak Kapolri belum menjawab siapa Fahmi, Pak. Fahmi itu penasehat Kapolri tapi bekerja untuk Sambo. Saya punya anak buah, suruh motoin aja. Saya bilang, lu kalau nggak saya suruh, lu nggak boleh motoin. Artinya begitu eksklusif anak buah kita, Pak. Nah, kami mohon nanti apakah Fahmi terlibat rekayasa? Kalau Fahmi terlibat, kok tidak ada di peta sebagai tersangka? Terakhir, Pak, ini ada Pak Sahar, ada nggak sini? Mana Pak Sahar? Wah, ini ada Pak Sahar. Kami berharap betul, Bang Sahar. Ini orang baik Pak Kapolri. Secara relasi komunikasi emosional sama Pak Kapolri bagus. Pak Sahar jangan dibebankan dengan beban-beban masa lalu, Pak. Pengganti-pengganti orang propam itu biarlah bukan dari propam, orang dia sendiri. Sehingga nanti lebih objektif. Kalau diganti orang propam lagi agak susah, Pak. Ini hanya mengatakan untuk sementara, bukan saya anti propam. Berikutnya juga,
evaluasi Kaden dan Wakadennya yang suka OTT. Kenapa Pak Kapolri? Ya, yang namanya semut di ujung lautan kena OTT Pak, di Blitar gitu Pak. Tapi gajah yang di pelupuk mata nih, di Metro, PMJ, di Jakarta Barat itu. Ini mau ambil mainan kesimpulan, Pak Prer. Kalau itu kau kembangin lagi. Oh, bukan Pak, ini tambahan. Ya, itu Siap, bukan Pak penambahan, Ketua. itu pendalamannya, dalamnya sampai ke relung-relung. Panjang Oh, lagi iya. ini nanti. Gitu loh. Oh, iya, iya. Mohon maaf lah. Siap. Jadi ini biar saya klaster yang dikatakan oleh Pak Kapolri tadi, saya klaster dulu. Kasus hukum di peristiwa Duren 3 ini sudah ongoing proses dan on the track, itu dulu. Ini clear semua. Nah, ini nanti kesimpulan ini. Kemudian klaster kedua itu soal cat yang ditanyakan, cat judi yang ditanyakan. Cat judi yang ditanyakan, kau tadi kan mendalam itu. Kita bilang cat soal judi sudah ditangani. Cat judi akan lebih didalami lagi. Sudah dijalani, tadi ada banyak tersangkanya. Itu juga terkait dengan narkoba. Kemudian pembinaan karir, kemudian seterusnya ini ada, semua tak tulis. Tapi ini semua untuk segera memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam hal program Polri Presisi ini. Jadi izin dari, kalau ini kita langsung pada putusan dulu bahwa itu nanti dikomodalami, yang 35 itu mau kamu list lagi, kamu memberikan pelajaran kepada atau membantu Polri, itu ya monggo, nanti rembukan sendirilah. Itu kan antar pengacara. Kalau di sini sebaiknya lah politisi itu kebijakan politiknya, politik hukumnya, itu yang utama. Kalau detail jangan, politik hukumnya bos. Jadi izin, ini mungkin saya kembalikan kepada Pak Kapolri sekali ini aja. Pak Kapolri, mau yang dijawab yang mana? Monggo. Terima kasih Pak. Ada 2 pertanyaan tadi yang mungkin juga ditunggu-tunggu. Jadi Saudara Fahmi itu memang betul dia penasihat ahli Kapolri Pak. Diangkat pada saat Kapolri sebelum saya. Namun dalam kesehariannya saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan karena memang yang bersangkutan sehari-harinya lebih banyak bersama dengan Ferdi Sambo. Sehingga tentunya terkait dengan kegiatan-kegiatan Fahmi, ya khususnya apabila memang ada kaitannya dengan penyusunan skenario dan sebagainya, ini juga sudah saya perintahkan kepada tim untuk mendalami dan kami akan proses Pak kalau memang kami temukan. Jadi ini supaya juga menjadi clear, dan saat ini Fahmi juga sudah mengundurkan diri dan ini juga atas kesepakatan dan permintaan dari rekan-rekan penasihat ahli yang lain, dan kami saat ini sedang menyusun rencana penasihat ahli Kapolri yang baru. Jadi posisi Fahmi seperti itu Pak. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Pak Beni, jadi mungkin sama Pak, kami juga didatangi oleh Ferdi Sambo. Saat itu saya tanyakan, kamu bukan pelakunya, karena saya akan ungkap kasus ini sesuai fakta. Saya sampaikan begitu, dan waktu itu kemudian setelah itu kami bentuk tim sus. Dan saya buktikan bahwa karena memang saat itu dia menyampaikan kepada kami peristiwa skenario Duren 3, ya saat ini kita buktikan bahwa yang bersangkutan kita proses. Dan kami juga mendapatkan CCTV Pak, walaupun itu kopi dari flash disk, tapi menggambarkan peristiwa yang terjadi di Duren 3, di mana cerita awal Joshua dikatakan sudah meninggal pada saat Ferdi Sambo datang. Di CCTV tersebut terlihat bahwa Joshua masih hidup pada saat Ferdi Sambo datang. Untuk hal lain karena ini masuk di penyidikan, tentu kami tidak akan buka, tapi paling tidak ada temuan-temuan seperti itu. Terima kasih. Sudah ya, cukup ya? Ketua, Ya, udah. Ketua, Cukup. boleh Terima tambah kasih. satu Ketua? Request saya satu Ketua. Ya udah. Saudara sekalian, terima kasih Pak Kapolri beserta seluruh jajaran tim khusus, khususnya tim khusus yang sudah bekerja bersama Pak Kapolri, diperintah Pak Kapolri dan seterusnya, sehingga mudah-mudahan masyarakat terjernihkan pikirannya
dengan hari ini. Izin nanti Pak Kapolri setelah ini mungkin bersama Pak Suka timnya nanti didampingi Pak Adis preskon Pak, supaya nanti publik terjernihkan Pak, supaya energinya yang positif lah. Kalau kayak gini kan energinya negatif terus ini. Nah, clear ya? Ini nanti kita ke sana. Terima kasih Pak Kapolri. Rekan-rekan sekalian, saya juga sangat berterima kasih. Luar biasa hari ini karena kawan-kawan hari ini hadir penuh sampai lap-lap terakhir. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini luar biasa. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kami persilakan ditayang kesimpulannya sudah dibuat oleh tim. Saya minta yang suaranya merdu membacakan. Rizka. Siapa? Ya, coba kemarin sudah Ibu Ekani, Ari Ekani ganti Rizka. Ya, silakan dibaca Rizka. Kesimpulan rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia masa persidangan 1 tahun sidang 2022 sampai 2023 Rabu 24 Agustus 2022. Komisi 3 DPR RI mendukung Kapolri dalam penanganan perkara tindak pidana dalam peristiwa Duren 3 secara profesional dan transparan sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Bentar, ada yang mau memperbaiki? Izin, Ketua. Anggota dulu. Izin. Ada Tobas, Ketua. silakan Tobas. Baik, terima kasih Ketua. Saya mengusulkan karena tadi yang kita diskusikan kan dua perkara sebenarnya. Perkara pembunuhan dan rekayasa kasus. Ini, sini. Ya. Jadi sudah dipersilakan kan Ketua? Ya. Ya, karena ada dua perkara, menurut saya penting untuk kita sebutkan. Ya, tindak pidana dalam peristiwa Duren 3 baik dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua dan rekayasa kasusnya. Jadi biar jelas bahwa peristiwa Duren 3 itu tidak hanya satu perkara soal pembunuhan saja, tapi juga soal rekayasa kasus itu penting juga untuk kita mintakan ditangani dengan profesional. Demikian, pimpinan. Ini sudah menjadi pengetahuan publik Pak Tobas. Semua orang sudah tahu lah bahwa dalam peristiwa Duren 3 itu yang terkandung di dalamnya apa saja sudah clear gitu loh. Jadi ini supaya jangan didetailkan nanti malah kemana-mana lagi ya. Cocok ya ini ya? Setuju? Belum Ketua, sedikit aja. Ada salah. Sisi Ketua. Saya Ketua. Silakan Pak Trimedia Panjaitan, Doktor. Ya, belum Doktor. Insya Allah Doktor. Jadi betul saya setuju dengan Pak Ketua, tidak usah transparan dan rekayasa, cuman saya mengusulkan pandang bulunya nggak usah kata-kata, sampai ke akar-akarnya saja, titik. Terima kasih Ketua. Nanti ada bulu-bulu yang lain Ketua. Oh ya, supaya tidak punya pikiran ke bulu-bulu yang lain. Betul begitu ya Pak Trimet? Ya. Ketua, izin Ketua. Sebentar. Ini Bahasanya mungkin sebentar. Silakan Pak Suding. Iya, setuju ya apa di kesimpulan ini, cuma ada penambahan barangkali. Tidak hanya profesional dan transparan tapi juga akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. iya cocok itu akuntabel. Profesional, Akar-akarnya nggak usah diganti transparan dan akuntabel aja, Pak akuntabel. Ketua. Ya, standar baku itu loh Pak. Baku. Tidak masalah. Terima kasih. Pimpinan, sebelah kanan. Dr. Hinca Panjaitan ke-13. Terima kasih pimpinan. Saya setuju di yang ini, cuman tambahan, tadi kita hampir semua kita mendukung, tapi juga dukungannya penuh. Saya ingin ditambahkan kata mendukung secara penuh. Terima kasih. Nah, tambahkan aja, mendukung secara penuh. Ya, pakai penuh-penuh. Ada lagi yang lain cukup? Saya dikit. Cuman beda rasa saja, masih ahli bahasa. Oh ya. Di ujungnya saja. Kalau ke akar-akarnya kita ganti setuntas-tuntasnya. Kalau akar tuh kan masih ini, kalau tuntas tuh selesai gitu. Jangan udah enak aja udah. Coba ganti dulu.
Maksud saya gini Ketua. Ya, Ketua, jadi ginilah. akuntabel sampai setuntas-tuntasnya. Begini, izin Ketua. Ini Pak Abu menjelaskan ke akar-akarnya itu agak mengganggu perasaan beliau ini. Kalau saya, karena berbicara tentang profesional dan transparan, apalagi ada akuntabel, berarti sudah dititik di situ. Akuntabel itu sudah mewakili semuanya. Titik. Nah, gitu. Cocok dah, titik dulu, teks. Belum Ketua. Ya. Sebentar dulu, jangan ketok dulu. Tanya Pak Kapolri. Betul. Gimana? Monggo Pak Kapolri, pendapat. Setuju ya? Setuju. Wah, ya terkesan. Terima kasih. Setuntas-tuntas Nomor 2. itu enak. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem di lingkungan Polri secara terencana. Pimpinan, interupsi. Pimpinan, Begini maksud loh, saya kawan. gini pimpinan. Jangan diinterupsi dulu, selesaikan dulu. Bukan justru baru. itu, justru ini yang saya persoalkan. Gimana? Menurut saya kan ini ada banyak poin. Ditampilkan dulu utuh, baru satu-satu dibahas. Jadi kita mau tahu masuknya di mana. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu. Mau kita masukkan di situ atau ada di poin 3 gitu. Oh cuma 2. Ya Coba dua. Lanjut. Rizka, terus Rizka. Terus Rizka, lanjut Rizka. Oke. Cuma 2 doang. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem di lingkungan Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural, dan akuntabel dalam hal sistem rekrutmen, promosi, dan demosi. Gak perlu pakai didesak, udah sadar dia. Pimpinan. Nah, ini kan kaitannya dengan pil pahit tadi. Silakan. Jadi Dinda. terkait tema yang perbaikan yang diusung Pak Kapolri sendiri kemarin pasca kasus penembakan ini soal pekat ya, penyakit masyarakat. Pak Kapolri yang di dalam pengarahannya kita ikuti juga kan ada stressing soal pekat, dan di rapat tadi kita bahas soal pekat. Maksud saya dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di session. Terima kasih. Itu bukan dari HP saya, itu HP bukan dari HP. Kita laporkan ke MKD ini. Kita laporkan ke MKD. Sebentar, tenang dulu. Ini tenang dulu. Ini interupsi yang bikin ketawa. Jadi mohon dimaafkan. Karena ini interupsi yang secara tiba-tiba bikin hati berdebar-debar kan. Adinda, Habib. Ya bagaimana? Maksud kita dukungan kita pemberantasan penyakit masyarakat dan masyarakat itu dimasukkan di poin 2. Ada stressing. Adinda, ini terkait dengan desain Pak Kapolri yang menuju tadi. Ini kan hari ini sesungguhnya ini adalah rapat dengar pendapat tentang peristiwa Duren 3. Dampak dari situ tadi Pak Kapolri bilang pil pahit. Yang menyehatkan, ini perbaikannya. Harapan perbaikannya ini, gitu loh. Cocok? Ya, pimpinan. Topas lagi, silakan. Ya, baik, terima kasih Ketua. Tadi baik dalam pertanyaan-pertanyaan kita maupun dalam jawaban dari Pak Kapolri kan juga menyangkut soal perbaikan kultural. Nah, menurut saya juga penting kita masukkan di sini. Kalau ini kan hanya perbaikan sistem saja yang kaitannya dengan rekrutmen, promosi, dan demosi. Tapi kultural ini juga sangat penting untuk kita jadikan catatan. Demikian. Ya, cerdas. Itu memang Pak Kapolri tadi juga bicara soal kultural. Cocok. Masukin di mana tuh? Tobas. Di belakangnya. Pak Ketua, tambahan sedikit sebelum Tobas. Ya, kulturalnya masukin, nanti kamu tambah apa lagi? Jadi ini tambahin nih Pak ya. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem dan kelembagaan. Tambahin merah dulu deh. Ya, sistem dan kelembagaan di lingkungan Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural dicoret Pak. Ini kan kita dalam konteksnya bukan bicara formil. Itu prosedural diganti seperti yang di Pan RB, berkeadilan, objektif, berkeadilan dan akuntabel.
diganti berkeadilan dan akuntabel dalam hal tata kelola sumber daya manusia, tata kelola organisasi, Sistem itu udah termasuk. tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran, Banyak ya. dan manajemen penanganan perkara. Kalau ini dalam raker. Kalau yang kayak gini ini keputusan raker, Bos. Ini keputusan yang berasal dari kasus Duren 3, Pak. Enggak, Pak. Sampai bicara anggaran segala macam enggak masuk, Pak. Duren 3 ini adalah kekeliruan seorang figur. Itu berarti ada kekeliruan dalam pengelolaan sumber daya. Anggaran ini dicoret, Pak. Anggaran nggak perlu, Pak. Anggaran coret, coba. Iya. Anggaran coret. Semua kalimat tata nggak usah lah itu. Tata kelola, tata ini. Kembali semula lah. Iya. Iya. Kembalikan tadi. Ini dampak dari itu aja, Pak. Anggarannya dicoret. Yang tinggi-tinggi. Coba kembalikan tadi itu, coba. Anjing lu yuk. Coba kembalikan tadi. Kesimpulan atas situasi akibat dari Duren 3. Jangan dilebarin. Bahwa itu kultural ya pasti masuk kalau kultural, Pak Kapolri pasti masuk. Oke? Bungkus. Soal urutannya. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Ini sebentar. Siapa ini? Saya interupsi pimpinan. Oh, Mr. JP, silakan. Ini enggak hari Jumat, tenang. Baik, terima kasih pimpinan. Menurut saya Komisi 3 harus serius mendesak Kapolri, sekaligus juga memberikan ruang kepada Kapolri untuk hal-hal yang kita desakkan itu. Karena itu saya ingin menambahkan nomor 2, Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem dan lain sebagainya, dan tidak boleh ada intervensi kepada Kapolri. Ini memberi dukungan kuat nih Pak Kapolri. Saya mendukung Pak Kapolri untuk mau melakukan perbaikan. Jadi intervensi itu penting digarisbawahi agar karena kita mendesak Kapolri melakukan perbaikan, kita beri ruang kepada Kapolri untuk melakukan itu tanpa ada intervensi. Ini saran usul saya Pak Ketua Komisi 3, diterima atau tidak terserah floor. Kalau saya voting nggak diterima, Pak. Ya. Tapi ini kembali kepada bahasanya bukan intervensi, Pak. Ini kan mendesak. Coba siapa yang mau usul lagi? Izin Ketua. Interupsi pimpinan. Rano pimpinan. Ini Pak Rano. Biar Pak Rano dulu. Rano. Gantian Ketua. Jadi pimpinan, tadi sebetulnya apa yang disampaikan Pak Habib Rohman itu memang dari tadi kan kita juga selain pembahasan terkait ini masih kaitannya juga dengan kasus Duren 3. Sebetulnya ada pelebaran kasus 303 tentang perjudian. Enggak, tapi kan tadi dijawab oleh Pak Kapolri sebetulnya. Jelas Pak Kapolri jawab tadi ini persoalan ketegasan dan lain-lain terkait tentang perjudian, narkoba dan lain-lain. Kenapa enggak itu dimasukkan poin lain untuk menjadi bagian dari sini? Kita dukung Pak Ketua, izin. Terima kasih Pak Ketua. Ya, kalau itu sih benar-benar saja, tetapi perlu difahami bahwa itu adalah akibat dari yang bukan di peristiwa Duren 3-nya. Tetapi itu juga baik-baik saja, tapi kalau dimasukkan jangan, Pak. Nanti penjelasan di publik aja bahwa sudah dilakukan ini. Tapi bukan keputusan di sini, Pak. Itu bukan dampak Duren 3, Pak. Pak Ketua. RDP ini untuk Duren 3. Kalau kamu tarik mau panjang lagi susah, Pak. Dua ini aja dah. Izin Ketua. Pak Ketua. Ya, Ansa. Pak Ketua. Oke. Saya rasa Ketua pada poin 2 ini sebenarnya memang ada yang kita bahas tadi, tetapi secara kalimat demi kalimat tidak masuk, tapi permaknanya masuk. Kita berharap tadi melalui momentum ini
peristiwa ini kita minta Pak Kapolri melakukan bersih-bersih, tapi itu sudah masuk di dalam walaupun tidak diucapkan. Olehnya itu saya juga memahami bahwa percakapan pada hari ini Pak Ketua memang banyak dibahas tentang hal-hal lain selain daripada penembakan Brigadir J. Tetapi undangan kita pada hari ini khusus membahas tentang Brigadir J. Jadi tidak patut kita masukkan dalam sebuah kesimpulan. Tetapi harapan saya Pak Ketua bahwa persoalan yang disampaikan oleh Pak Rano kita akan minta suatu waktu nanti Pak Kapolri dengan jajaran bisa kita bahas secara khusus nanti ini di tempat yang sama di sini. Dalam hal itu ya. Sekiranya gitu Ketua, saya kembalikan. Ya, jadi ini yang dimintakan misalnya RDP khusus misalnya dengan Pak Kabar Eskrim terkait dengan judi misalnya. Boleh saja Pak. Untuk buktian apakah itu benar gambar-gambar itu misalnya kan gitu. Tapi itu sesi sendiri Pak. Itu sesi sendiri bukan sesi ini. Gitu ya Bos. Oke ya. Ketua, silakan Pak Wakil. Saya mau menyimpulkan pendapat dari kawan-kawan. Kalau disetujui, Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem reformasi dan kelembagaan, reformasi kultural serta struktural di tubuh Polri. Ya, pelan-pelan diulangi Pak. Waduh, lupa lagi nih. Kelembagaan reformasi kultural serta struktural. Lingkungan diganti tubuh. Nanti diperbaiki kalau masih kurang. Secara terukur promosi dan demosi. Ya, itu. Ada yang mau coba dibaca lagi Mbak Rizka yang cantik. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem dan kelembagaan, reformasi kultural, serta struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural, dan akuntabel dalam hal sistem rekrutmen, promosi, dan demosi. Kultur di dalam kepolisian tadi dalam hal melayani itu kan dibutuhkan tata nilai. Kalau kultural Pak Ketua. Untuk mengayomi dibutuhkan tata nilai. Ada values yang dimasukkan di dalam SDM. Gitu loh Bos. Oke ya. Pak Kapolri monggo Pak. Pimpinan, instruksi pimpinan sebelum Pak Kapolri, usulan saya tadi gimana pimpinan? Belum dijawab. Usulan sudah intervensi nggak disetujui ya. Kalah poting sampean. Silakan Pak. Bayar denda dulu setelah. Izin Pak, boleh saya tambah sedikit. Ya, silakan Pak Jenderal. Sebelum ini tadi, coba sekali satu putaran lagi supaya nanti kita serahkan Pak Kapolri. Ya. Silakan Pak Jenderal. Izin Pak, masalah di sini kan Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem dan sistem kelembagaan reformasi kultur serta struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural dalam hal sistem rekrutmen, promosi, dan demosi. Malah jadi menyempit Pak. Ya, jadi mungkin dihapus saja mungkin rekrutmen di situ Pak. Akuntabel sampai akuntabel saja. Iya Pak. Ya ini jadi menyempit lagi Pak, hanya rekrutmen dengan ini. Iya Pak. Iya Pak. Coba diulangi sekali lagi sebelum kepada Pak Kapolri, Mbak Rizka. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem dan kelembagaan, reformasi kultural, serta struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural, dan akuntabel. Semoga Pak Kapolri. Izin Pak, ada masukan dari Pak Wakapolri
terkait dengan istilah struktural dan kelembagaan itu definisinya hampir sama, Pak. Apakah cukup salah satu atau mungkin ada penjelasan lain dari ini supaya kami. Kalau yang paling tahu di dalam kelembagaan organisasi itu jenengan, Pak. Ya, jadi kalau itu sebaiknya gimana, Pak? Mohon izin Pak, dalam reformasi Polri itu ada 3 kita melaksanakan, yaitu reformasi struktural, kultural, dan instrumental. Di sini sudah ada sistem, itu bagian daripada instrumental. Berarti kelembagaannya saja yang kita hilangkan, kita gunakan struktural yang ada di Polri selama ini, Pak. Siap, lembaga di delete. Jadi bukan jangan keberatan Mas Terry. Ya, okay. Berarti sertanya diganti dan itu. Ya, benar itu Pak. Sertanya jadi dan. Udah serta jadanya udah kebanyakan tuh. Iya, dan betul. Tadi kan dihapus dan di atas. Cocok? Pak Kapolri? Oke? Pak Kapolri? Nggih, monggo Pak Kapolri. Setuju, Pak. Setuju? Sip. Oke? Kita kedok ya. Nomor 2 kita sah. Yes. Yes. Terima kasih Pak Kapolri. Kami persilakan untuk melakukan closing statement. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 3 serta seluruh mitra kerja Komisi 3, tentunya kami sangat berterima kasih mendapatkan kesempatan dan kemudian mendapatkan rekomendasi yang tentunya akan kami tindak lanjuti. Dan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus mendengarkan kritik, saran, harapan, aspirasi dan persepsi untuk membuat Polri menjadi lebih baik. Dan tentunya kami sangat berterima kasih Pak atas seluruh apresiasi, dukungan, dan kami berharap Polri segera kembali bisa pulih, dan kami tentunya masih banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang harus kami tangani. Dan dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami dalam posisi siap untuk melaksanakan semua kegiatan dan Polri solid. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya, dengan demikian selesai sudah rapat kita pada malam hari ini. Nanti mohon Pak Kapolri dan beberapa jajaran untuk preskon bersama pimpinan, dalam hal ini nanti Pak Adis dan Pak Pangeran. Kawan-kawan kalau mau menemani monggo, kita jernihkan pendapat masyarakat. Ya, kalau ada yang mau nanti dikira kita oke. Rapat kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.